Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadif Wafalazikin dengan NIM 20605110160 ingin menjelaskan sedikit tentang jawaban dari praktikum kedua pada mata kuliah struktur data. Di sini pada nomor pertama, mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan algoritma sorting untuk sorting objek mahasiswa berdasarkan NIM. Nah, ini kodenya diambil dari nomor 3 praktikum 1, kemudian dimasuki metode bubble sort ataupun selection sort. Kebetulan karena saya NIM-nya genap, saya mengerjakan tentang bubble sort dan selection sort. Apa sih itu bubble sort dan selection sort? Jadi, sort kan mengurutkan ya. Jika bubble sort ini maksudnya adalah menggeser dua angka berdekatan itu digeser, mana yang lebih kecil maka ditaruh sebelah kiri dan satunya digeser sebelah kanan. Misal contohnya di sini ada angka-angka ini, kemudian di sini ada dua angka yang belum berurutan, yaitu 7 dan 5. 7 dan 5 ini berurutan, 5 lebih kecil maka 5 digeser ke kiri, dan 7 lebih besar maka 7 digeser ke kanan. Kemudian jika seperti itu terus hingga angkanya terurut. Kemudian di sini juga karena 9 dan 8 lebih besar 9 maka 9 digeser ke kanan dan 8 digeser ke kiri. Di sini saya telah membuat jawabannya tadi, dan di sini ada metode bubble sort ini yang deklarasi, kemudian perulangan batas sama dengan NLM1, batas lebih besar daripada 0, kemudian ada decrement, kemudian ada perulangan lagi, I nilainya sama dengan 0, I lebih kecil daripada batas, kemudian increment, kemudian ada if MHS ini berindeks I, mengambil nilai dari getNIM. getNIM ini merupakan getter yang berada pada kelas mahasiswa yang mengambil nilai dari ini variabel NIM. Kemudian lebih besar daripada MHS berindeks I tambah 1, kemudian getNIM. Swap ini adalah merubah atau membalak-balik. Jadi di sini adalah swap I dengan I plus 1. Jadi swap membalik nilai posisi I dengan posisi I tambah 1. Di pada metode swap ini adalah kodenya mahasiswa temp, kemudian temp sama dengan mahasiswa berindeks 1 merupakan parameternya swap ini ya. Kemudian MHS berindeks 1 sama dengan MHS berindeks 2. Kemudian MHS berindeks 2 ini sama dengan temp. Kemudian di sini ada print ini untuk agar turun ke bawah. Kemudian display array itu untuk menampilkan programnya. Kemudian yang kedua adalah selection sort. Pada selection sort ini berbeda dengan bubble sort. Pada selection sort ini mengambil angka yang paling kecil kemudian digeser paling kiri. Jadi di sini ada beberapa angka ini, kemudian dilihat ada angka 1 yang paling kecil, maka angka 1 ini langsung digeser ke bagian paling kiri, langsung menjadi ini. Nah, kemudian dilihat mana yang belum urut. Di sini ada 7 tidak urut kan? Maka 7 langsung angka yang paling kan ini sudah urut ya, sudah urut. Kemudian sebanyak ada yang belum urut ini. Nah, dari sini tuh yang belum urut adalah 5. Jadi 5 ini langsung diambil, dipilih, di select, kemudian dipindah ke setelah angka yang lebih kecil daripada 5 ini. Jadi 5 digeser ke angka yang paling kecil. Mana angka yang lebih kecil daripada 5 itu 3. Jadi 5 digeser ke setelah angka ketiga. Seperti itu juga sampai selesai. Kemudian di sini saya telah membuat tadi hampir sama isinya, cuman berbeda penerapannya, isinya berbeda. Di sini ada deklarasi, kemudian perulangan, awal sama dengan 0, awal tidak lebih besar daripada NLM-1, kemudian ada increment, kemudian nilai min sama dengan awal, ada lagi perulangan, I sama dengan nilai awal, I tidak lebih besar daripada NLM, kemudian increment, kemudian if ini MHS berindeks I, ngambil nilai getNIM, nilai itu tidak lebih kecil apabila nilai itu tidak lebih besar daripada MHS berindeks min, mengambil dari getNIM ini, kemudian maka nilai min itu sama dengan I. Kemudian ada swap ini tukar awal dengan min ditukar. Display array ini untuk menampilkan. Di sini saya akan mencoba menjalankan. Nah, di sini ini sebelum diurutkan.
masih acak-acakan nimnya masih acak-acakan. Kemudian di sini setelah diloadkan dengan bubble sort, kita dilihat jadi urut 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Di sini juga sama hasilnya sama tapi caranya berbeda tadi sesuai. Kemudian yang nomor 2 di sini adalah menjelaskan tentang lexicographical comparison. Jadi di sini nih mengurutkan tadi dengan alfabetnya. Jika A, B, C, D kan, jadi jika misalnya ada A pada posisi ketiga, B pada posisi pertama, maka ditukar maka A ini nanti menjadi posisi pertama. Kemudian sesuai urutan abjad lah intinya. Ada metode yang digunakan yaitu compare to. Jadi ada variasi dari compare to, yaitu compare to ignore case. Bedanya adalah jika compare to ini tidak mengabaikan besar kecilnya huruf atau kapitalnya. Kemudian ya compare to ignore case ini tidak memperhatikannya. Nah, kemudian saya di sini mendapat nim genap jika saya menggunakan insertion. Nah, di sini apa sih insertion itu? Ini itu agak lebih berbeda dengan selection sort dan bubble sort tadi. Jika insertion sort ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah partially yang telah terurut, kemudian bagian yang belum terurut atau unsorted item. Kemudian dari unsorted item ini diambil salah satu item langsung dimasukkan. Jadi sini misal saya mengambil angka 7 dari unsorted item, langsung saya ambil 7-nya, langsung saya geser, saya masukkan. Saya mengambil angka 5, kemudian 5-nya langsung saya masukkan ke sini. Nah, kemudian kan karena 5 sudah terurut, kebetulan juga 7 sudah terurut, maka tinggal 9 dan 8 yang belum terurut. Maka saya mengambil angka 8, langsung saya masukkan. Nah, begitu. Kemudian di sini ada kodenya. Saya 2 kali, yaitu dengan berdasarkan nama dan berdasarkan asal. Di sini ada isinya hampir sama, cuman berbeda aja. Ini berdasarkan nama, berdasarkan asal. Deklarasi i Qurin, kemudian ada for Qurin sama dengan 1, Qurin lebih kecil daripada n elemen, kemudian ada increment, kemudian mahasiswa tem MHS, variabel MHS berindeks Qurin, i bernilai sama dengan Qurin, ada perulangan while i lebih besar daripada 0, kemudian dan MHS dengan indeks i min 0 mengambil dari get nama ini, getter mengambil nama itu, kemudian compare atau ignore case mengurutkan tadi berdasarkan alfabet, kemudian temp get nama lebih besar daripada 0, MHS berindeks i sama dengan MHS, maka MHS berindeks i sama dengan MHS berindeks i min 1. Kemudian di sini ada decrement, kemudian MHS berindeks 1 sama dengan temp display untuk menampilkan. Saya akan mencoba menjalankannya, coba. Nah, di sini ada sebelum berurut, kita lihat acak-acakan. Kemudian di sini ada berdasarkan nama, jadi A, B, C, D, E, F, G sampai Z, yaitu diurutkan. Nah, karena menggunakan ignore tadi, maka alfabetnya diabaikan. Nah, di sini berdasarkan asal. Jadi A, B, C, D sampai akhir. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.